Om Swastiastu. Rahayu Rajeng Semeton Hindu dimanapun berada, dan terlebih-lebih umat Hindu Bali. Semoga kita selalu ada dalam kuasa dan lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Yang Widiwasa. Pada kesempatan ini, Tiang sendiri, Jero Nabi Budiarsa dari Pasraman Sastra Kencana, ingin berbagi bersama semeton Hindu dimanapun berada tentang konseptual Hindu Bali di dalam mengaplikasikan Weda ke dalam tradisi Hindu Bali yang sesungguhnya. Pada kesempatan ini, Tiang ingin membahas dua sloka dalam Rigveda, yaitu Ekam Ewam Adityam Brahman dan Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Dua sloka ini sangat menarik untuk kita kaji dan kita buktikan bagaimana umat Hindu Bali dalam melestarikan tradisi budaya mengaplikasikan isi Weda, isi Rigveda itu ke dalam tradisi budaya yang dilakukan setiap hari sebagai sebuah pembuktian bagaimana umat Hindu Bali itu secara sangat kuat dan meyakinkan sebagai pelaku Weda yang sesungguhnya. Kenapa yang ingin mengungkap di sini? Dari beberapa sumber dan pernah yang baca, ada beberapa oknum yang seringkali mengatakan Hindu Bali memiliki tradisi yang tidak mendasar kepada Weda. Dan karena itu, Tiang ingin sekali berbagi, mencoba kita mengkaji, lalu mencari bukti, agar bisa kita mengevaluasi apa yang dilakukan di Bali. Kembali kepada sloka Ekam Ewam Adityam Brahman dan Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti. Ekam Sat Wiprah Bahuda Wadanti yang dinyatakan bahwa Tuhan itu satu. Orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Lalu bagaimana mengenali nama-nama dari Tuhan itu sendiri di Bali? Dari sekian banyak Tuhan, sebagaimana Tuhan menguasai Akasa kelawan Pertiwi, Tri Buana Saptaloka, dan Natar Buana Saptapetala. Tuhan menguasai ruang dan waktu dari awal sampai akhir, dari langit sampai Pertiwi. Dan di setiap kekuasaan Tuhan memiliki nama-nama yang berbeda. Dan di Bali, di dalam mengenali nama-nama Tuhan atau Wadanti, banyak nama, maka dikonsepkan sesuai dengan penjuru alam yang ada. Karena di setiap penjuru alam, menurut konseptual Hindu Bali,
memiliki sifat-sifat energi yang berbeda. Seperti di bumi ini. Ada 5 energi besar. Yang semua agama, semua keyakinan di dunia ini meyakini itu ada. Yaitu energi angin, api, sinar, air, dan bumi. Atau Bayu Geni Tejo Apah Pertiwi. Kelima energi ini adalah tersedia di alam ini dan tercipta oleh Tuhan itu sendiri. Dan di setiap energi ini terkendali oleh Tuhan. Lalu di setiap sifat-sifat energi, kekuatan-kekuatan energi, bentukan-bentukan energi dan warna-warna yang ada di dunia ini dikuasai oleh Tuhan. Dan di setiap kekuasaan itu Tuhan memiliki nama yang berbeda. Kalau di Bali, Tuhan sebagai kendali angin disebut sebagai Iswara Asikap Bajra. Tuhan sebagai pengendali api disebut Brahma Asikap Gada. Tuhan sebagai pengendali sinar Mahadewa Asikap Nagapasa. Tuhan sebagai pengendali air Wisnu Asikap Cakra. Dan Tuhan pengendali bumi Siwa Asikap Padma. Pun begitu pula Mahasara Asikap Poludra Asikap Masalah Sangkara Asikap Angkus Sambo Seterusnya dan Batara Guru. Penyatuan dari seluruh unsur menjadi inti kekuatan langit bersatu pada guru atau Batara Guru. Jadi jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan banyak nama atau wadanti itu sesungguhnya adalah nama-nama dewa itu sendiri. Maka dengan demikian, wadanti menurut konsep Bali adalah memang itu kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Nama-nama dewa lain ini atau wadanti ini, memang itu adalah kekuatan Tuhan itu sendiri. Namun itulah bagian terkecil dari Tuhan sendiri. Sedangkan Tuhan itu ada di Sang Yang Widi Wasa, gabungan dari seluruh nama-nama Tuhan itu sendiri dalam menguasai, dalam mengendalikan berbagai energi yang ada di bumi ini. Jadi, Ekam Satwiprah Bauda Wadanti, Tuhan itu satu, namun orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Memang benar banyak nama, tapi setiap nama adalah bagian terkecil dari Tuhan. Kenapa? Karena nama-nama yang muncul selain Tuhan itu adalah nama-nama dewa sebagai pengendali energi yang ada di muka bumi ini. Di mana energi induknya ada 5. Lalu perpaduan dari gabungan berbagai energi, 5 energi ini akan melahirkan nama-nama yang lain lagi. Misalnya, angin. Angin yang menjadi angin biasa menjadi angin panas, angin sangat panas, angin super panas, angin dingin, angin hangat, dan sebagainya. Itu lahir nama-nama berbeda. Perpaduan angin dengan Brahma menjadi angin panas, atau bukan Brahma dengan, atau mungkin api menjadi dari api yang biasa menjadi api panas, menjadi api super panas, api terpanas. Dan setiap perubahan nama, perubahan energi itu melahirkan nama-nama yang berbeda. Sehingga sampai tanpa batas nama kuasa Tuhan itu. Tak terhitung jumlahnya. Namun terkelompok secara Bali agar bisa dirumuskan secara sastra, lalu dibuatkan modrenya oleh para sulingge di dalam rangka menciptakan energi yang dibutuhkan oleh umat. Yang dibutuhkan oleh alam ini akan tertata energi itu. Maka tarian-tarian modre seorang sulingge, pertanganan seorang sulingge, adalah pertanganan untuk menciptakan energi-energi alam yang sesuai standarisasi dibutuhkan oleh manusia, dibutuhkan oleh tanaman, dibutuhkan binatang dan lain-lainnya. Serta keseimbangan energi 5 unsur itu sendiri. Jadi, nama-nama dewa, nama-nama Betara selain ide Sang Yang Widi Wasa, Tuhan yang Maha Tunggal, adalah bagian-bagian terkecil dari Tuhan. Itulah konseptual menurut kajian sastra. Maka di Bali
Agar Tuhan itu, nama-nama lain dari Tuhan itu bisa jelas dikenali. Pertama dikelompokkan menjadi 10 dengan sastra Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang. Ong Sang nama Iswara Askep Bajro, Ong Bang nama Brahma Askep Gado, Ong Tang nama Mahadewa Askep Gado, Ong Ang nama Wisnu Askep Cakra, Ong Ing nama Siwa Askep Padmo, Ong Nang nama Maheswara Askep Dupo, Ong Bang nama Ludra Askep Marsala, Ong Sing nama Sangkara Askep Angkus, Ong Wang nama Sambu Askep Terus, Ong Yang nama Batar Guru. Amurtia kan Tribuana Saptaloko menyatukan seluruh isi jagat raya ini. Begitu konsep yang ada di Bali. Dengan menciptakan 10 sastra, Sang Bang Tang Ang Ing Nang Mang Sing Wang Yang. Di setiap sastra memiliki sifat yang berbeda, kekuatan yang berbeda. Maka kekuatan-kekuatan Tuhan bisa dirumuskan, bisa disimulasi, bisa dikembangkan dan bisa diciutkan dalam artian nama, dalam artian energi. Diciutkan dalam artian sastra, disatukan dalam artian energi, dirumuskan dalam artian sastra. Begitu cara mengenali Wadanti atau nama-nama lain dari Tuhan. Jika ini kita tidak jelas, tidak tegas pemahamannya, bagaimana kita bisa merumuskan sebuah energi untuk menjaga keseimbangan bumi dan langit, untuk keseimbangan energi 5 unsur yang ada di bumi ini, untuk keseimbangan makhluk-makhluk astral di luar manusia yang bisa mengacaukan manusia itu sendiri. Karena makhluk astral ini diakui oleh semua keyakinan. Secara Hindu Bali disebut dengan Bhutaya, Bhutakala. Bhutakala ini terdiri banyak sekali. Kalau secara nasionalis, keyakinan lain seperti setan, berhala, iblis, dan lain sebagainya. Itu ada. Lalu lewat rumusan Dasaksara, lewat rumusan kanda 4, semua makhluk yang nyata dan tak nyata, yang kelihatan dan tak kelihatan, semua energi yang ada di bumi ini bisa dirumuskan supaya bisa distabilisir dan diseimbangkan demi kelangsungan hidup alam Buana Agung dan Buana Alit, yang nyata dan yang tidak nyata. Begitu konseptual Hindu Bali merumuskan Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti. Lalu dari sastra Dasaksara ini, dengan kekuatan-kekuatan Dewa Div Sinar, dengan kekuatan-kekuatan Batara Bathar gelombang energi. Karena di alam ini ada gelombang energi. Jika salah kita dapat gelombang energi negatif, jika benar kita dapat gelombang energi positif. Maka gelombang energi dan pancaran sinar serta makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk astral harus tertata dengan baik dan benar. So konseptualnya, rumusan Dasaksara akan mengaturnya. Lalu Ekam Ewam Adityam Brahman, Tuhan itu satu, tiada duanya. Tuhan itu Brahman. Lalu siapa sih Brahman itu? Kenapa Brahman dikatakan Tuhan? Padahal Brahman itu berasal dari Brahma. Brahman adalah salah satu dari seluruh nama-nama dewa, seluruh nama-nama lain dari Tuhan itu sendiri. Yang di Bali khususnya, sudah jelas. Nama Tuhan itu tidak hanya Brahman. Kekuasaan Tuhan itu tidak hanya Brahman. Tapi ada Mahadewa, ada Wisnu, ada Iswara, ada Siwa, ada Maheswara, Ludra, Sangkara, Sambu, dan Batara Guru. Tapi kenapa Brahma dijadikan tolak ukur di dalam mengenali Tuhan? Karena menurut sastra Bali, keyakinan, tradisi budaya Hindu Bali, menurut tata konsep Dasaksara, Brahman memiliki urip atau kekuatan itu 9.
9 yang dimaksud adalah 9 arah, 9 penjuru, yaitu timur, selatan, barat, utara, dan tengah, tenggara, barat, daya, barat laut, timur laut, dan akase langit atas. Kemudian unsur tengah terdiri dari bumi dan langit menyatu, sehingga lahirlah 9 kekuatan. Maka Brahma yang memiliki urip 9 dinyatakan menguasai 9 penjuru, bumi dan langit. Jadi, karena sesuai dengan filosofi, Brahma adalah menguasai segala penjuru, akasa dan pertiwi, maka Brahma mewakili sifat-sifat Tuhan yang seutuhnya. Apa pembuktian daripada Brahman menguasai segala penjuru? Brahma, menurut tattwa Bali, sastra Bali, adalah unsur api atau unsur panas. Lalu bagaimana pembuktiannya? Di alam ini ada 2 sumber panas, yaitu akasa, Tribuana Saptaloka, dan bumi, Natar Buana Saptapetala. Natar Buana berpermukaan bumi, Saptapetala berlapisan bumi. Pada Tribuana Saptaloka ada sumber panas matahari. Pada bumi ini, pada Saptapetala, ada sumber panas inti bumi. Karena pada inti bumi ada sumber panas yang maha besar. Pada inti langit juga ada panas dari matahari yang maha besar. Maka panas memenuhi semua ruang dan waktu. Dan akibat dari inilah kenapa Brahman dikatakan mewakili sifat-sifat Tuhan yang lain. Sedangkan dewa-dewa yang lain, seperti Mahadewa, memiliki urip 7. 7 yang dimaksud adalah kekuasaan 7 lapis ke atas, 7 lapis ke bawah. Atau menguasai Tribuana Saptaloka, seisi langit. Menguasai seisi Natar Buana Saptapetala, seisi bumi. Namun secara filosofi, Mahadewa yang berarti Mahadiv atau sinar yang maha besar, memiliki satu kelemahan yang menyebabkan tidak sempurna. Mahadewa mewakili sifat Tuhan, yaitu sinar pada siang hari, sinar maha kuat, Mahadiv. Tapi pada malam hari, sinar sangat lemah. Dan karena pada malam hari tak ada sinar, maka Mahadewa memiliki kelemahan yang tak bisa disamakan dengan kuasa Tuhan. Pun begitu Wisnu yang memiliki urip 4. Wisnu yang memiliki sifat dingin. Di tempat api tidak ada bisa dingin. Maka Wisnu tak bisa mewakili sifat-sifat Tuhan. Karena Wisnu ada Vaisnava, hanya memiliki sifat kesejukan dan dingin. Ketika kena bias panas, maka dingin itu akan menghilang menjadi panas. Maka kekuatan Wisnu tak bisa mewakili Tuhan. Pun begitu juga Iswara, sifat angin. Di ruang hampa tak ada angin. Angin bisa dibendung, angin bisa dibatasi. Iswara memiliki urip 5. Karena angin bisa distandarisasi, bisa dibatasi, bisa dihilangkan, bisa dihampakan. Maka Iswara tak bisa mewakili sifat Tuhan. Pun begitu Siwa, sebagai penguasa pancer, purus, memiliki urip 8. Kekuatan 8. Tak bisa mewakili Tuhan. Dan begitu juga Rudra, Sangkara, Sambu. Tak bisa mewakili. Dan karena itulah kenapa Brahma menjadi Brahman dinyatakan mewakili sifat-sifat Tuhan itu sendiri. Lalu Brahman dikatakan Tuhan itu sendiri. Tapi sesungguhnya Brahma